Sahabat Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah Sabat kita di hari ini, minggu terakhir dari bulan Agustus, bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku, masih dalam suasana bulan kemerdekaan, maka firman Sabat kita di hari ini juga masih membicarakan tentang kemerdekaan yang sejati. Sebagai lanjutan dan juga untuk menuntaskan firman tengah minggu kita kemarin, Yehova Nisi, Tuhan Yesuslah panji keselamatanku. Saudara-saudaraku, yang sejarahnya adalah mesbah, mesbah yang dibangun oleh Nabi Musa dan diberi nama olehnya, Tuhanlah panji-panjiku, Yehova Nisi. Karena Tuhan telah berkenan memberikan kemenangan kepada Israel atas Amalek. Amalek adalah bangsa yang lebih kuat dari bangsa Israel. Mereka lebih berpengalaman di dalam medan peperangan. Sedangkan Israel, mereka baru saja dimerdekakan Allah dari perbudakan Mesir selama 400 tahun. Kalau kita menyimak kitab Keluaran, saudara-saudaraku, maka peperangan Israel melawan Amalek itulah peperangan mereka yang pertama. Ini memberikan makna kepada kita kalau kita memilih dan memakai Tuhan Yesus Kristus sebagai panji keselamatan kita yang terus berkibar dalam kehidupan kita setiap hari. Maka tidak akan ada musuh yang terlalu kuat atau masalah yang terlalu besar atau terlalu sukar untuk kita hadapi. Semua itu pasti bisa kita atasi. Kuncinya adalah, saudara-saudaraku, kita memiliki kuncinya, yaitu mengerti solusinya. Sungguh ajaib Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku, di dalam momentum bulan kemerdekaan ini ternyata lewat tema Yehova Nisi, kita dipimpin oleh Tuhan untuk kembali mengingat peringatan firman Allah yang sudah disampaikan kepada kita jemaat Baladewa dari sejak awal tahun 2023, yaitu tentang kewaspadaan atau berjaga-jaga di tengah dinamika perubahan dunia yang cepat. Apa yang dimaksud dengan perubahan dunia yang cepat, saudara-saudaraku? Kita hidup di akhir zaman. Maka yang dimaksud dengan perubahan yang cepat itu adalah perubahan yang menuju kepada berakhirnya zaman, sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah yang khususnya yang tertulis di dalam kitab Wahyu yang sudah mulai digenapi. Maka bagaimana caranya agar kita tetap merdeka dan benar-benar merdeka meskipun di tengah-tengah dunia yang sedang menuju kepada kegelapan dan kekelaman? Caranya adalah sesuai dengan teladan Nabi Musa yang membangun mesbah Yehova Nisi. Demikianlah dengan kita di akhir zaman ini, agar kita membangun dan memperkuat diri kita masing-masing menjadi bait Allah atau rumah doa dengan Kristus Yesus sebagai panji keselamatan yang berkibar setiap hari. Itulah intisari daripada firman Sabat kita di hari ini yang mengambil tema sungguh-sungguh merdeka. Mari kita mulai dengan membuka Alkitab kita, saudara-saudaraku, untuk membaca satu ayat saja dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Inilah, saudara-saudaraku, kalimat pembuka atau pendahuluan dari kitab Galatia pasal yang kelima. Setiap murid-murid Tuhan Yesus pasti mengingat apa keunikan daripada Galatia pasal 5 ini, ya saudara-saudaraku, yang membuat dia menjadi sangat terkenal di seluruh dunia. Itulah 9 buah roh: kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu adanya terdapat di dalam kitab Galatia pasal yang kelima. Saudaraku yang berbahagia, pengajaran Injil dalam kitab Galatia 5 itu terdiri dari 2 bagian, 2 tahapan atau 2 perikop. Yang pertama, saudara-saudaraku, berjudul kemerdekaan Kristen. Dan yang kedua
Judulnya adalah Hidup Menurut Daging atau Roh. Sebagai pernyataan bagi kita sekalian, saudara-saudaraku, bahwa firman Tuhan di bulan Agustus ini adalah merupakan pengantar untuk pengajaran firman Tuhan di bulan yang akan datang. Di bulan ini kita belajar tentang kemerdekaan, dan kalau Tuhan Yesus berkenan di bulan depan kita akan mulai membahas tentang sekolah Roh Kudus atau hidup oleh Roh. Hidup di dalam Roh. Sesuai dengan intisari pengajaran Galatia pasal 5 ini, bahwa untuk sampai kepada hidup dalam Roh atau hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, terlebih dahulu kita harus memiliki jiwa yang merdeka, yaitu pikiran dan perasaan yang merdeka. Satu kebenaran Injil yang disebut sebagai hati sebagai hamba. Saudara-saudaraku, solusi untuk kemerdekaan yang sejati seperti yang telah kita bahas di dalam ibadah tengah minggu kemarin, Yehova Nisi, yang di dalam pemikiran duniawi atau secara jasmani, saudara-saudaraku, itu bertentangan dengan logika atau akal sehat manusia. Ya. Mengapa kemerdekaan yang sejati kok hati sebagai hamba? Mengapa kemerdekaan itu adalah hati sebagai hamba? Namun inilah yang menjadi rancangan dan ketetapan Allah yang sempurna melalui keteladanan Yesus Kristus. Ditinjau dari sejarahnya, saudara-saudaraku, kita pernah membahas tentang penderitaan bangsa Israel diperbudak 400 tahun lamanya di Mesir. Kita pun bertanya-tanya, mengapa sampai bangsa Israel diperbudak begitu lama, saudara-saudaraku? Apakah itu dosa siapa itu, saudara-saudara? Kesalahan siapa itu? Apakah itu dosa daripada Abraham, atau dosa Ishak, atau dosa Yakub sebagai leluhur bangsa Israel? Itu mustahil, saudara-saudara. Atau mungkin itu adalah dosa daripada orang-orang Israel sendiri? Itu pun tidak mungkin, saudara-saudaraku. Karena kita semua mengetahui bahwa orang-orang Israel hijrah ke Mesir. Karena waktu itu dunia sedang dilanda bencana kelaparan yang dahsyat. 7 tahun bencana kekeringan atau kelaparan, saudaraku. Namun, Yusuf telah menjadi mangku bumi di Mesir. Itu berarti peristiwa ini adalah merupakan kehendak alam atau kehendak Allah yang maha kuasa. Merupakan rancangan dan didikan Allah kepada Israel agar umatnya itu memiliki hati sebagai hamba. Yaitu adalah lebih baik menjadi hamba Allah daripada menjadi hamba Mesir. Demikianlah dengan kita umat tebusan Kristus yang telah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Bahwa menjadi hamba Allah atau menjadi pelayan-pelayan Kristus, itu berarti hidup dalam damai sejahtera menuju kemerdekaan yang sejati atau sungguh-sungguh merdeka. Sebaliknya, jika kita tetap bertahan di dalam dosa, maka kehidupan kita akan ditindas oleh dunia ini. Itulah pelajaran yang dapat kita petik dari riwayat umat pilihan Israel. Sebagaimana bacaan katam kita di hari Selasa yang lalu, kita buka kembali, kita periksa dari kitab Ulangan pasal 28. Ulangan 28, kita baca ayat 47 sampai 48. Demikian firman Allah. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu, sampai engkau dipunahkannya. Amin. Inilah peringatan yang sangat keras. Peringatan firman Allah kepada umat pilihannya, yang juga berlaku kepada kita yang hidup di akhir zaman ini, supaya kita bersegera memiliki hati sebagai hamba yang bersumber dari pikiran dan perasaan Kristus. Karena itulah satu-satunya solusi untuk kemerdekaan yang sejati di akhir zaman, yaitu dengan memiliki perilaku anak Allah. Sebagai panji keselamatan yang berkibar di tengah perubahan dunia yang cepat ini, yang melaju semakin cepat di akhir zaman, membuat kita harus berpacu dalam dinamika perubahan, baik perubahan secara alam, perubahan secara geopolitik, maupun perubahan secara ekonomi.
Saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam Injil Sepenuh hari ini kita membahas lebih dalam lagi tentang kemerdekaan yang sejati dari Galatia 5 ayat yang pertama. Untuk dapat memahami makna atau arti dari sungguh-sungguh merdeka. Dengan ajaran Injil sepenuh, yaitu yang berdasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, maka supaya tidak percuma, apakah firman tengah minggu kemarin, Yehova Nisi, memiliki makna yang sama dengan firman Sabat di hari ini dari Galatia 5 ayat 1, sungguh-sungguh merdeka? Tentu saja sama, karena yang menentukannya juga sama, yaitu firman Allah. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Seperti tertulis dalam kitab Ibrani 13, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saudara-saudaraku, makna Yehova Nisi itu sama dengan sungguh-sungguh merdeka. Sehingga kita bisa lebih dalam lagi mempelajari tentang kemerdekaan yang sejati. Bagaimana itu bisa sama? Itulah yang disebut sebagai rahasia kerajaan surga di dalam ajaran Injil sepenuh. Maka selanjutnya, bagaimana caranya agar kita dapat memahami rahasia kerajaan surga itu? Ajaran Injil sepenuh mengatakan agar kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Sebab hanya kepada murid-murid lah Tuhan Yesus memberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Seperti tertulis di dalam Matius 13 ayat 10-11. Kita baca Matius 13 ayat 10-11. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak." Amin. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, simaklah saudara-saudaraku ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan surga seperti tertulis di dalam Matius 13 ini. Tuhan Yesus menyatakannya di hadapan semua umat Tuhan. Baik murid-murid Tuhan Yesus maupun yang bukan murid-murid Tuhan Yesus, semuanya itu adalah umat pilihan Israel. Agama mereka sama, agama Yahudi. Maka demikianlah dengan kita yang hidup di zaman ini, saudara-saudaraku. Kita semua adalah umat tebusan Kristus, orang-orang Kristen. Namun, saudara-saudaraku, ada perbedaan antara orang Kristen yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus dengan orang Kristen yang belum menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Hanya murid-murid Tuhan Yesus sajalah yang menerima karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Itulah rancangan dan kehendak Allah yang sempurna dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu. Sehingga saudara-saudaraku, mereka itulah murid-murid Tuhan Yesus yang dimaksud dengan umat yang sungguh-sungguh merdeka. Sesuai firman Tuhan Yesus yang terkenal, kebenaran yang memerdekakan. Kita periksa kembali Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 31-32. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Amin. Jadi sekali lagi seperti yang juga sudah dinyatakan di dalam ibadah tengah minggu kemarin, cara untuk mengerti dan memiliki solusi kemerdekaan yang sejati adalah menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Itulah juga cara untuk memiliki hati sebagai hamba. Karena hanya murid-murid Tuhan Yesus sajalah yang dapat menyelami pikiran dan perasaan Kristus. Rahasia kerajaan surga ini tersimpan di dalam kitab Galatia 5 ayat yang ke-1. Tema kita di hari ini sungguh-sungguh merdeka. Bahwa untuk sungguh-sungguh merdeka, solusinya adalah kita harus berdiri teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita baca sekali lagi, saudaraku. Kita buka Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin.
Saudara-saudaraku, inilah solusi yang memiliki hanya satu makna, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Kalau kita membaca dan kita merenungkan Galatia 5 ayat 1 dan kita kaitkan dengan firman tengah minggu yang lalu, saudara-saudaraku, maka sama seperti bangsa Israel yang dimerdekakan Allah dari perbudakan Mesir, ya saudara-saudaraku, demikianlah kita dimerdekakan Kristus dari perhambaan dosa. Dan sama seperti umat pilihan Allah yang faktanya atau secara de facto telah merdeka, namun dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian atau tanah air yang dijanjikan Allah, mereka belumlah sungguh-sungguh merdeka. Masih banyak ancaman di perjalanan, saudara-saudaraku, yang mau menindas mereka. Seperti Amalek yang mereka kalahkan dengan susah payah itu. Demikianlah dengan kita selaku umat Kristus. Galatia 5 ayat 1 mengatakan Kristus telah memerdekakan kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Itu berarti ketika kita bertobat dan dibaptis, kita belumlah sungguh-sungguh merdeka. Karena untuk sungguh-sungguh merdeka, kita harus berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Benarkah itu artinya sama dengan menjadi murid Tuhan Yesus? Apa makna berdiri teguh? Tuhan Yesus berfirman bahwa, mengajarkan bahwa orang yang berdiri teguh itu adalah sama seperti rumah yang dibangun di atas batu. Itu adalah gambaran daripada murid-murid yang mendengar dan melakukan firman Kristus. Murid-murid yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan Yesus. Kita baca ayatnya, saudara-saudaraku. Kita buka Matius 7 ayat 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Inilah rahasia kerajaan surga tentang membangun mesbah Yehova Nisi. Gambaran umat Kristen yang tetap merdeka di tengah-tengah perubahan dunia dengan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tetap di dalam firman Kristus. Berdiri teguh, tetap di dalam firman Kristus. Dengar-dengaran kepada firman Tuhan Yesus, mendengar dan melakukan atau mempraktekkan firman Tuhan Yesus adalah satu cara untuk membangun dan memperkuat dirinya menjadi rumah doa atau bait Allah di atas batu karang yang teguh. Sehingga meskipun terjadi berbagai dinamika perubahan di dalam dunia ini, baik secara alam, baik secara geopolitik maupun secara ekonomi, saudara-saudaraku, dia tetap berdiri teguh. Dia tetap dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku, apa definisi dari batu karang yang teguh itu? Itulah Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Itulah landasan gereja kita, GBIS. Mari kita periksa ayatnya, saudara-saudaraku. Kita buka dasar GBIS. Efesus pasal 2, kita akan baca mulai ayat 19. Efesus pasal 2, ayat 19-22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Inilah gambaran, ya saudara-saudaraku, dari umat yang sungguh-sungguh merdeka, murid-murid Tuhan Yesus, sehingga kita dapat mengambil satu kesimpulan awal, saudara-saudaraku, jikalau saudara-saudara memperhatikan murid-murid Tuhan Yesus sebagai rumah yang dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu
di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Itu kita sebut apa, saudaraku? Itu apa namanya, saudaraku? Itulah murid-murid Injil sepenuh. Haleluya. Benarkah demikian, saudaraku? Apa buktinya? Buktinya adalah mereka atau murid-murid Injil sepenuh itu harus memiliki karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, memahami rancangan dan kehendak Allah yang sempurna dari awal sampai akhir. Maka sebagai penutup firman Sabat ini, mari kita kembali akan membuktikannya. Tadi telah disampaikan, saudara-saudaraku, ketika Nabi Musa membangun mesbah Yehova Nisi, itu maknanya adalah memiliki hati sebagai hamba. Maka saudara-saudaraku, sebagai penutup, apakah memiliki hati sebagai hamba itu sama dengan menjadi murid-murid Tuhan Yesus? Jawabannya sama. Kita baca ayat yang terakhir, saudara-saudaraku. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15, kita baca ayat 58, ayat yang terakhir. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jangan lupa, saudara-saudaraku, ayat ini adalah merupakan ayat favorit gereja kita yang diviralkan zaman dahulu oleh Opung, ya, Pendeta Pardede yang mendirikan gereja ini, GBS Jalan Baladewa, juga salah satu pendiri atau pereformasi GBS di tahun 70-an di Parapat, Sumatera Utara. Apa makna dari berdiri teguh di sini? Jelas, saudara-saudaraku, makna dari berdiri teguh di sini adalah bergiat melayani Tuhan Yesus Kristus. Menjadi hamba Allah. Nah, apa kaitannya dengan menjadi murid Tuhan Yesus, saudara-saudaraku? Saudara-saudaraku yang berbahagia, kalau saudara-saudara memperhatikan, kitab 1 Korintus 15 ini adalah kitab khusus pelajaran tentang kebangkitan yang terdiri dari 3 bagian atau 3 perikop. Yang pertama, kebangkitan Kristus. Kedua, kebangkitan kita. Dan yang ketiga, kebangkitan tubuh. Sungguh, saudara-saudaraku, itu adalah pelajaran yang tidak gampang. Bahkan kalau boleh dikatakan, itu adalah pelajaran yang sulit untuk dimengerti. Namun, saudara-saudaraku, kita membaca ayat yang ke-58 tadi. Ayat yang ke-58 adalah kalimat atau ayat yang terakhir. Itu adalah kesimpulannya. Apa maksudnya, saudara-saudaraku? Kalaupun kita bukan murid yang pandai, bukan murid Tuhan Yesus yang pandai, lemot, ya, dan lambat untuk mengerti. Namun apabila kita adalah hamba yang setia, yang selalu bergiat bersekutu di dalam Tuhan, saudara-saudaraku, yang selalu bergiat di dalam melayani Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku, kita pasti akan sampai kepada kebangkitan itu. Karena di situ Roh Kudus berfirman, jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Jadi pasti akan menghasilkan hasil kebenaran, yaitu kebangkitan itu sendiri. Dengan perkataan lain, saudara-saudaraku, mengerjakan satu ayat menjadi hamba Allah di dalam ayat 58, itu sama saja artinya dengan mengetahui ayat 1 sampai 57. Menjadi murid Tuhan Yesus itu sama dengan menjadi hamba Allah. Menjadi murid Kristus artinya juga harus bergiat di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab apabila pikiran kita, akal kita tidak mampu lagi, ya, tidak sanggup untuk menyelami rahasia kerajaan surga yang begitu tinggi, dengan bergiat menjadi hamba Allah, memiliki hati sebagai hamba, saudara-saudaraku, kita pasti akan dibangkitkan menerima kemerdekaan yang sejati. Akhirnya, saudara-saudaraku, marilah kita bersegera memiliki hati sebagai hamba, agar kita dapat bertahan dan tetap sejahtera sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dengan berpacu menjadi murid-murid Injil sepenuh, senang Injil sepenuh, mendahulukan Injil sepenuh di tengah
tengah dinamika perubahan dunia yang semakin cepat di akhir zaman. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Biarlah Roh Kudus yang memeteraikan ajaran Injil ini di dalam hati kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji dan hormat hanya bagimu, Bapa Firman Roh Kudus ketiganya yang esa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih untuk lawatanmu lewat firman-Mu, kebenaran Injil-Mu, yang di hari ini mengajarkan kepada kami agar kami berdiri teguh, tetap di dalam firman-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, berlomba, berpacu menjadi murid-murid-Mu, sambil bergiat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang senantiasa memeteraikan dan mengingat-ingatkan perkara ini. Sebab tanda-tanda zaman sudah menyatakan bahwa perubahan yang terjadi semakin cepat di akhir zaman ini. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hamba serahkan ibadah ini selanjutnya hanya dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Biarlah kiranya hadirat-Mu ada senantiasa bersama-sama dengan kami. Kepadamu kami berdoa, kepadamu kami bersyukur, hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali.